Ya sebelum saya Jakarta ya, pemirsa kita ngopi dulu ya. Soalnya belum ngopi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu ansolimu ala rasul karim amma ba'du. Hadirin yang mulia, kita di dunia ini serba dua ya, yaitu ada siang, ada malam ya, ada laki-laki, ada wanita, ada kebaikan, ada keburukan, ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, jadi serba dua. Tapi nanti di akhirat cuma satu, yaitu ada dua kejadian, yaitu bila mana dia satu bahagia, satu sengsara, satu neraka, satu di surga, dua aja. Karena apa yang ada di dunia ada juga di akhirat. Karena ini gambaran fotokopinya akhirat dunia ini. Kepada selain manusia ini, bintang, gunung, air, lautan, udara, selain manusia ini semua tunduk, patuh, nurut kepada Allah. Nggak ada satupun yang namanya alam semesta ini yang tidak mematuhi perintah Allah. Angin, hujan membawa air, satu tetes itu atas kehendak Allah. Jadi nggak ada yang bumi berputar mengelilingi matahari, begitupun yang seterusnya. Mereka menurut dari ketentuan yang sudah ditentukan. Kalau bumi ini ngiyel, dia nggak mau ikut perintah Allah, dia sedikit geser aja menjauhi daripada matahari, maka akan terjadi bumi ini seperti es. Bergeser aja berapa meter atau berapa inci, maka terjadi. Kalau dia misalnya maju bisa bakar, kalau mundur mungkin bisa kayak es. Nah, itu semua aturan Allah, Pak. Gak ada yang satu ngebantah. Tapi manusia ini dia dikasih dua pilihan. Mau dia ikut perintah Allah, apa membantah, up to you, silakan. Nah, manusia dikasih kebebasan enak, Pak. Mau nurut sama Allah apa mau menentang, silakan, up to you. Penting ini jalan yang baik, jadi jalan yang buruk udah sempurna, Pak. Udah seimbang. Nah, tinggal kita mana yang mau kita ngejalaninya, Pak. Maka manusia ini kehidupannya, Pak, ini sangat tergantung daripada hidayah yang Allah datang kepada manusia. Kalau manusia ini tidak sedikit pun dia tidak ada siraman hidayah, maka jelas manusia itu dia dalam kehidupan dia keadaan kesesatan, dalam kejahilan yang nyata. Maka kamu ini sesat tanpa aku berikan hidayah dan kebaikan yang kamu berikan, dan kamu tak bisa menghindari kemaksiatan tanpa aku yang menolongnya. Ini Kak, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan manusia ini untuk waktu yang sangat terbatas, dan disinilah menentukan apakah nanti kita sukses, bahagia, sengsara, atau bahagia. Sekarang penentuannya bukan setelah mati baru kita nih pilihan, bukan. Sekarang ini saatnya, Pak, untuk memilih mana yang kita mau tuju. Silahkan. Nah, apakah untuk ke arah kebaikan ini banyak tantangan memang. Karena perintah Allah ini tidak sesuai dengan nafsu kita. Selalu nafsu kita ini menentang apapun yang perintah-perintah, apa yang Allah syariatkan kepada manusia ini selalu ditentang. Tapi apa yang dilanggar, apa yang Allah benci, apa yang Allah diharamkan, itu ambil kita dikerjakan manusia. Begitulah nafsu maunya begitu. Hanya orang yang diberi hidayah, petunjuk, maka dia akan mudah, dia akan nyaman mentaati perintah Allah. Dia akan merasakan
zaman dalam mentaati perintah Allah, bahkan menunggu lagi perintah Allah. Mana lagi perintah Allah, mana lagi. Yang sahabat dia menunggu, ya Allah perintah apa lagi, ya Allah saya siap. Apapun yang perintahkan, samina wa ta'na, Pak. Karena memang dia dulu hatinya udah siap menerima apa yang datang yang dari Allah, Pak. Hati sudah siap menerima. Nah kita ini belum siap, Pak. Karena hati kita masih penuh dengan noda dan dosa. Karena satu orang berbuat dosa, lahirlah satu titik hitam. Dosa lagi titik hitam. Nah kalau hari-hari dia istiqomah dia buat dosa, Pak, dia kali hatinya jadi apa? Membeku. Hatinya kayak udah seperti apa, Pak? Masya Allah, penuh dengan apa? Kekotoran daripada hawa nafsu kita. Maka qad aflaha man tajaka, beruntunglah orang yang menghiasi hatinya dengan kebaikan. Ini Pak, beruntung orang yang menghiasi hatinya hari-hari dengan dihiasi dengan keindahan. Karena hati ini tepat pandangan Allah, Pak. Kalau kamu mandang rupa kamu, jabatan kamu, ganteng kamu, nggak Allah pandang, Pak. Tapi hati kita, Pak, yang Allah pandang. Apa yang ada di hati kita, Allah atau bukannya? Kalau Allah ya itu berarti dia mulia. Kalau nggak ada Allahnya, makhluknya itu berarti hina. Itu aja gampang. Jadi menguji kita, Pak, apa kita ini mulia dengan Allah atau hina, lihat aja di hati kita nih. Ada nggak Allah di hati kita, Pak? Kalau ada berarti kita di Allah pandang kita mulia. Tapi hati kita nggak ada Allah, yang ada makhluknya, yang ada jabatannya, istrinya, mobilnya yang harganya miliaran. Itu berarti itu nggak ada Allah, itulah hina. Karena dunia ini di mata Allah tidak ada apa nilainya sedikit pun. Kalaulah dunia ini ada nilainya, Pak, walaupun 11 ekor nyamuk, tidak Allah berikan kepada orang kafir, Pak, walaupun 1 gelas air putih nggak berikan, Pak. Dunia kalau ada harganya, ada nilainya, ada maknanya, tidak Allah berikan, Pak. Justru di dunia ini nggak ada harganya, nggak ada nilainya, diberikan, diamkan, dibebaskan, Pak. Harta, jabatan, rumah mewah, gunung, danau, dikasih, Pak, sama Allah. Mau berapa kamu punya gunung, ayo dikasih, karena nggak ada nilainya. Kayak Bapak nih punya rumah nih yang nggak ada harganya, nggak rongsokan, Bapak biarkan atau diambil orang nggak suka apa? Emang alhamdulillah diambil emang nggak ada harganya. Tapi kalau Bapak punya barang yang berharga, Pak, emas, uang, Bapak taruh di laci taruh lagi, diberangkaskan, yang pakai apa, besi kan, dikunci lagi. Masya Allah, berapa kali, Pak, tuh? Karena berharga. Begitu, Pak, kita, Pak, yang berharga itu apa di mata Allah nih? Iman. Karena iman sejarah ini nilainya sama dengan harga 10 kali dunia. 10 kali dunia luas surganya, Pak. Itu iman sejarah. Begitu berharga, Pak, nilai akhirat ini, nilai apa? Nilai akhirat. Hadirin, dunia, Pak, ini satu tetes banding akhirat. Coba, Pak, satu tetes ini di air dunia yang Bapak miliki, yang kita milik, Pak, 5 bulan ini, setetes air. Dan akhirat seperti samudra. Masya Allah. Jadi nggak bisa buat perbandingan dong. Dunia dan akhirat itu nggak bisa buat perbandingan. Iya nggak ada buat perbandingan, Pak. Memang nggak ada nilainya. Inilah hakikat dunia, Pak. Nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Kecuali dunia itu digunakan untuk perkara-perkara yang bikin Allah senang. Harta Bapak gunakan untuk perjuangan agama, waktu Bapak, amal Bapak semuanya ini cari ridha Allah, itulah yang berharga di mata Allah. Dunia untuk akhirat, jangan dunia untuk dunia. Nah, ini yang salah. Mencari dunia untuk di dunia, nah ini keliru. Dunia untuk akhirat, itu kan? Karena orang, Pak, kalau ingin mencari dunia ini nggak ada cukupnya, nggak ada berasa puas, ya nggak ada, Pak. Kurang terus. Semakin Bapak kejar, semakin kurang. Karena dunianya memang kecil, nafsunya besar. Bagaimana Bapak penuhi? Kira Bapak tuh di dunia nggak bisa, nggak bisa, Pak. Dunia itu nggak bisa Bapak untuk dimiliki. Jangan Bapak pulang nih ke akhirat bawa motor, bawa Avanza, bawa rumah. Satu kerikil pun nggak boleh, sama Allah dikasih. Satu kerikil nggak boleh bawa, Pak. Apalagi Bapak bawa Avanza, bawa rumah, bawa si cantik, nggak bisa, Pak. Nggak berharga soalnya. Nggak berharga, la ilaha illallah.
Itulah yang nilai yang berharga yang mata Allah. Maka orang yang paling pintar tuh cerdas, dia mencari amal yang berharga untuk akhirat. Waktunya untuk akhirat, ya enggak, pikirnya, hartanya, ya enggak, semua dipikir bagaimana untuk kehidupan akhiratnya. Itu orang yang berakal, itu orang cerdas, itu orang genius. Waktunya disiapkan untuk bagi bekal untuk kehidupan setelah kematian yang akan kekal selamanya. Ya enggak? Itulah orang yang cerdas, orang yang memikirkan kehidupan akhiratnya. Orang bodoh mencari untuk di dunia saja, nggak pikirin kematiannya. Bahkan bisa merugikan kehidupan dunianya dan akhiratnya dengan hartanya, dengan waktunya kan. Karena dia orang yang nggak dikasih sama Allah kepahaman seperti itu, Pak. Jadi biarkan dia dalam kesibukan dunianya, sibuk hari-hari cari rumah, harta, pangkat, jabatan, hari-hari sibuk, Pak. Itu berarti penundaan sama Allah nih sebelum nanti Allah diberikan ajab nanti di akhirat. Diulur, ditunda dulu, Pak. Ditunda ajabnya. Kenapa orang nggak sholat, orang nggak bayar zakat, tapi kehidupannya lancar, ya enggak? Cuma orangnya nggak pernah sakit, sehat terus, isinya cantik. Nah ini hati-hati, Pak. Ini penundaan hukuman di dunia, Pak. Nah sebelum nanti di akhirat ini nggak lama, Pak. Orang yang maksiat Allah, Pak, tapi dia sama Allah jauh, nggak pernah melaksanakan perintah Allah, enggak. Tapi maksiat, sama Bapak naik mobil, Pak, kecepatan tinggi, pas depan itu ada jurang. Bapak enak aja berdua kan, naik mobil nih sama cewek kan, pas depan jurang, atau wah mambil terbang ke jurang. Nah inillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah orang yang ditunda, Pak, ajabnya sebelum nanti diajab yang selamanya di akhirnya Allah. Itu jangan salahkan Allah, salahkan diri kita. Allah mau ingin kita senang, Pak. Allah nggak biarkan kita susah, Pak. Allah ciptakan agama itu bukan bikin orang susah, bukan. Agama itu bikin orang nyaman, bikin orang tuh enjoy agama, Pak. Bukan orang jadi susah, bukan. Nggak ada agama susah. Nggak ada cita orang makan agama susah, nggak ada. Yang ada orang yang jauhkan agama, yang nggak mau sama agama, walaupun rumah mewah tetap menderita, Pak. Walaupun isi cantik menderita. Tempar lagi udah harta nggak punya, rumah nggak punya, ngontrak. Udah gitu dia selalu mengeluh, enggak, selalu tidak menerima pemberian Allah. Nah, ini yang parah, Pak. Dunia ada sengsara, akhirat sengsara. Maka mudah-mudahan ya kita diberikan dua-duanya, Pak. Dunia kita diberikan sama Allah cukup, akhirat juga Allah berikan cukup. Subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.